Para pemirsa, masih di Belajar Islam. Kita membahas mengenai Islam, ada periodisasi Islam di mana ada zaman keemasan dan ada zaman kemunduran atau saat umat Islam tertidur dengan keterbelakangan yang melanda umat Islam pada zaman itu. Dan sekarang adalah masa zaman keemasan atau masa zaman tidur atau masa di mana Pak? Baik, ini? baik. Dan semangat zaman keemasan itu apakah sudah menggelora di kalangan umat Islam sendiri ya, di Indonesia? Ya, saya kira ini pertanyaan yang menarik ya. Ketika kita bicara tentang kebangkitan Islam Indonesia, apa yang distintif dari kebangkitan Islam di tempat-tempat lain? Tentu saja karena sejak abad 18 ada gelora untuk membangkitkan kembali Islam yang sekian lama tertidur lelap kira-kira. Nah, apa yang distintif, apa yang berbeda dengan Islam Indonesia? Nah, abad 18 kita kenal dengan abad di mana pendapat-pendapat ulama klasik itu mulai dipertanyakan. Dan pada model kebangkitan itu maka lahir misalnya di Saudi Arabia yang dikenal dengan kelompok Wahabiyah, ya, yang dirintis oleh seorang ulama besar pada waktu itu yang bernama Abdul Wahab, yang dikenal sekarang dengan Wahabiyah. Nah, model Islam Wahabiyah yang muncul pada abad 18 itu kemudian diadopsi oleh banyak kalangan di beberapa tempat, di beberapa negara di Timur Tengah itu dikenal dengan kelompok Salafiyun. Mereka ingin mengembalikan Islam kepada periode minimal 3 generasi pertama yang dikenal dengan generasi salaf. Dan karena itu mereka menyebut diri mereka sebagai Salafiyun dan gerakannya itu disebut dengan Salafiyah. Nah, di Indonesia gerakan Islam itu tidak mengambil model Wahabiyah dan tidak juga mengambil model Salafiyah. Yang kedua model gerakan ini itu cenderung literal dalam memahami teks baik Al-Quran atau hadis. Jadi mereka tidak menggunakan tidak banyak menggunakan reason ya, penalaran dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Sementara di Indonesia bukan saja ijtihad itu dikembangkan, kita kenal misalnya beberapa sarjana kita itu mengembangkan istilah-istilah yang sangat bagus, misalnya ijtihad kolektif. Ya, itu tidak dikenal di kalangan ulama-ulama di Timur Tengah. Yang kedua, apa itu ijtihad kolektif? Ijtihad kolektif itu ijtihad yang bisa kita lakukan bersama-sama. Yang kalau dalam literatur klasik kan yang namanya ijtihad itu tentulah satu pendapat, opini yang dikeluarkan oleh seorang ulama. Tapi manakala tidak dimungkinkan bahwa karena ini kan sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan kekhususan ya, ada spesialisasi. Orang tidak mungkin mengetahui semua hal kan? Ada orang yang menguasai ilmu kedokteran, tidak mungkin dia menguasai ilmu-ilmu agama, ada yang menguasai fisik dan seterusnya. Karena itu, karena keterbukaan ulama-ulama kita di Indonesia, mereka berkenan untuk merangkul orang-orang yang ahli dalam berbagai bidang dan kemudian melakukan apa yang disebut dengan ijtihad kolektif. Ini satu fenomena yang menarik saya kira. Itu yang pertama, kenapa Islam kita berbeda. Yang kedua, saya kira adalah Islam kita yang akomodatif. Islam yang tidak serta-merta karena kita ada semangat islamisasi, kemudian tradisi-tradisi yang berkembang, tradisi lokal itu kemudian kita hancurkan sedemikian rupa. Nah, kita ingat misalnya ketika pemerintahan Taliban di Pakistan, di Afghanistan itu muncul, maka yang pertama karena mereka ingin melakukan islamisasi adalah menghancurkan artefak-artefak klasik yang sangat berharga termasuk patung Buddha dan seterusnya. Di Indonesia kan tidak, Borobudur tetap kita pelihara, Prambanan dan demikian juga budaya-budaya lokal. Nah, Islam yang ramah ya, yang mengayomi dan juga memberikan perspektif baru, terbuka untuk berdiskusi. Ini yang saya kira menjadikan Islam Indonesia itu layak untuk dijadikan harapan sebagai model Islam yang akan memberikan warna dan kontribusi di masa yang akan datang. Oke, menarik sekali Pak Nafis, mungkin ingin menambahkan? Iya, itu betul sekali apa yang tadi Bung Munim sampaikan. Mungkin kita perlu juga membahas bahwa
tidak sedikit juga Islam Indonesia ini dikenal di luar sebagai Islam yang keras, Islam yang garang, terorisme dan sebagainya. Kalau kita mau lihat, tadi di awal saya sampaikan kiai-kiai, anak muda dan sebagainya. Nah, Islam garis keras itu kalau kita mau main di data itu sebenarnya tidak terlalu banyak di Indonesia itu, tapi mereka vokal. Itu kenapa ya? Karena biasalah ya, kalau minoritas memang kalau mau dilihat ya harus muncul gitu. Dan media ya begitu tertarik lah sama hal-hal yang sifatnya seperti itu. Tapi fenomena itu menurut saya fenomena yang tidak memiliki akar yang cukup kuat di dalam Islam Indonesia. Misalnya ya soal terorisme. Terorisme, soal kostum, misalnya baju putih, soal jenggot, soal cadar, soal celana cingkrang, itu kan seluruhnya adalah Islam impor. Yang dulu kita tidak mengenal di Indonesia. Islam Indonesia Islam yang rileks, Islam yang baju apa saja yang penting bersih gitu, menutup aurat gitu dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang yang melakukan satu pembelajaran di luar lalu memindahkan budaya-budaya di luar ke Indonesia seolah-olah itu menjadi Islam. Di sini karena itu penting sekali kita membahas tentang Islam dan budaya. Betul, ajaran Islam itu, ajaran agama itu dia akan hidup masuk ke dalam satu masyarakat, satu tempat, selalu saja memerlukan budaya setempat. Jadi kira-kira antara ajaran agama sama budaya dia memang menyatu, tapi bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Misalnya kita sholat menutup aurat, itu ajaran. Tapi bagaimana kita menutup aurat, ada yang dengan sarung, ada yang dengan celana panjang, itu budaya. Karena itu soal budaya tadi kita harus lebih rileks. Nah, orang-orang yang tadi saya sebut garis keras, pokoknya ini, kalau nggak gini salah, kalau nggak gini kafir, itu Islam impor semua. Karena Islam impor dia tidak otentik. Karena dia tidak otentik, tidak usah khawatir kita, dia tidak akan banyak pengikut kok. Begitu. Karena itu tadi dalam rangka harapan tadi itu. Jadi ini berjalan sesuai waktu. Kita juga punya cukup bukti orang-orang yang dulu keras sekali masa mudanya, tapi ketika dia sudah kuliah, sudah doktor, sudah profesor, sudah mulai agak dewasa, dia mulai lunak terhadap kekerasan yang dulu dia musuhi itu, terhadap ide-ide yang dulu dia keras sekali itu. Oke, menarik sekali ini Pak Nafis, tapi kita berhenti dulu di situ. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Belajar Islam.